Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan lewat video kembali. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu Nah, coba, pernahkah kalian melakukan atau melihat kegiatan di bawah ini? Nah, ada sebuah mobil yang semula diam, lalu tiba-tiba mobilnya bergerak. Nah, apa yang terjadi pada badan kalian? Pasti seperti yang ada digambarkan. Nah, badan kalian terhentak ke belakang maksudnya ya. Nah, ini juga ada seseorang yang sedang mendayung. Nah, kalian pernah melakukannya atau pernah melihat? Lalu ada gerobak yang sedang didorong ya oleh dua orang. Ada oleh seorang ayah dan seorang anak. Nah, kalian pernah melakukan atau pernah melihat? Nah, itu semua merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam hukum Newton. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami hukum Newton. Yang kedua, menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang ketiga yaitu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menganalisis hubungan antara gaya massa dengan percepatan benda bergerak. Dahulu kala yaitu ada ilmuwan fisika ya. Ilmuwan fisika ini berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Makanya dinamakan dengan tadi ya hukum Newton karena diambil dari namanya yaitu Isaac Newton, Sir Isaac Newton ya. Lalu mempelajari tentang gravitasi. Nah, ide yang muncul saat itu dia sedang duduk di bawah pohon apel dan tertimpa apel. Nah, lalu dia berpikir, kenapa apel yang sudah matang selalu jatuh ke tanah dan sekalipun tidak pernah melayang di udara. Nah, semenjak dia tertimpa apel dan duduk di bawah apel itu, dia berpikir nih, kenapa ya gitu, apelnya sudah matang lalu jatuh dan tertimpa tidak sekalipun melayang di udara. Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Nah, itu kenapa apel itu selalu jatuh setelah matang ke bumi, maksudnya ke bawah ya, tidak melayang di udara. Nah, menurut Newton setelah dia meneliti lalu observasi, nah ternyata dia mendapatkan nih jawabannya seperti ini. Jadi apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Nah, ini bunyinya ya hukum 1 Newton. Nah, ini dari penelitian dari atau yang diciptakan nih hukumnya oleh Newton tersebut disebut dengan hukum 1 Newton. Jika resultan gaya bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, ini disebut dengan hukum 1 Newton. Silahkan kalian pahami dan resapi, lalu kalian harus tahu ini hukum 1 Newton ya. Bunyinya seperti ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Lalu hukum 1 Newton itu disebut juga dengan hukum inersia ya. Ini disebut hukum inersia itu? Kecenderungan mempertahankan posisi ya. Lalu ada resultan gayanya itu sama dengan 0 ya. Dan ini contoh hukum 1 Newton di sini. Mobil semula diam ya, lalu tiba-tiba bergerak. Nah, tadi contoh yang awal itu disebut dengan hukum 1 Newton, termasuk hukum 1 Newton ya. Kalau misalkan kita ada di dalam mobil yang tadinya diam, lalu tiba-tiba mobil tersebut bergerak, nah maka badan kita akan terhentak ke
ke belakang ya, yaitu disebut hukum inersia, kecenderungan mempertahankan posisi. Contoh lain, misalkan kalian memakai sabuk pengaman ya, lalu tiba-tiba supirnya mengerem mendadak karena ada orang di depan yang akan menyeberang. Nah, tiba-tiba badan kamu akan terhentak kemana? Terhentak ke depan ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam hukum inersia. Nah, hukum 2 Newton di sini yang kedua nih. Bunyinya, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Bunyinya seperti ini ya, pahami dan kalian baca juga nih ya, dan harus diingat. Nah, ini hukum 2 Newton. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Coba perhatikan gambar di depan ini ya. Manakah yang berjalan lebih cepat menurut kalian? Apakah mobil yang didorong oleh satu orang atau yang didorong oleh keempat orang? Nah, tentu jawabannya adalah mobil yang didorong oleh 4 orang ini ya. Jadi lebih banyak gayanya ya. Nah, coba hubungan maksudnya hukum 2 Newton ini hubungan gaya dan percepatan nih. Yang pertama, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan semakin besar. Tadi contoh yang mobil ya, didorong oleh satu orang, dengan banyak orang, dengan 4 orang, atau dengan beberapa orang, itu akan lebih cepat percepatannya. Lalu yang kedua, hubungan massa dan percepatan ya. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Jadi contohnya ya, semakin besar misalkan nih ada meja ya dengan beratnya massanya 60 kg dengan hanya 1 kg, ketika kita dorong, nah, yang akan jauh atau percepatannya semakin cepat kita dorong, maka mejanya yang beratnya 1 kg daripada dengan 50 kg. Nah, itu adalah hubungan massa dengan percepatan. Nah, ini contohnya tadi ya, ada contoh ini gerobak yang didorong oleh 2 orang ya. Jadi percepatannya akan semakin cepat. Nah, itu contoh ke dalam hukum 2 Newton. Nah, ini rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A ya. Sigma F itu adalah penjumlahan atau resultan gaya. Nah, jadi ketika gayanya lebih dari 1, maka itu disebut dengan sigma F ya. Kalau misalkan F-nya atau gayanya hanya 1, berarti tidak usah memakai lambang sigma ya, hanya F sama dengan M kali A. Nah, F-nya gaya, M-nya massa benda, A-nya percepatan benda, dengan keterangan seperti di bawah ini ya. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat, lalu gaya itu satuannya adalah Newton ya. Di sini ibu tidak tuliskan nih. Jadi harus diingat satuannya adalah Newton ya. Kita ke contoh soal biar lebih paham. Di sini coba perhatikan gambar sebuah balok dengan massa 5 kg dan memiliki 2 buah gaya. Dengan gaya ke-1 20 Newton dan gaya kedua 10 Newton. Besar percepatan balok adalah, nah coba hitung percepatan balok tersebut. Di sini kalian gayanya lihat ada 1 atau ada 2. Ketika ada 2 berarti itu disebut dengan sigma F. Kalian harus jumlahkan F1 dan F2 dengan memperhatikan arah gaya ya. Pembelajaran minggu lalu harus diingat. Nah, ini penyelesaiannya. Coba perhatikan di sini. Diketahui 5 kg itu adalah massa. Karena F-nya lebih dari 1, maka jumlahkan F1, F2 ya. Ditambahkan karena arahnya ke sebelah kanan semua, F1 dan F2, jadi tinggal ditambahkan saja, berarti 30 Newton. Nah, berapa percepatan benda? Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah percepatan itu lambangnya A, maka rumusnya adalah sigma F dibagi massa ya. Tinggal dimasukkan angkanya, sigma F-nya 30, massanya adalah 5 kg, sesuai ya satuannya. Jadi tinggal dibagi, berarti adalah hasil percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan kalian kerjakan ya latihan soalnya. Apakah kalian sudah paham atau belum?
mengenai hukum Newton yang kedua ini. Ya, silahkan kalian kerjakan, tulis dahulu soalnya, lalu kerjakan di buku latihan IPA kalian, dan nanti kirimkan ke postingan GC yang sudah ibu share di grup ya, maksudnya yang sudah ibu share di classroom kalian. Nah, ini silahkan kalian latihan soalnya. Nah, ini hukum 3 Newton. Bunyinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama, namun berlawanan arah. Ini gambarnya, atau misalnya ini contoh dari hukum 3 Newton ya. Ada seorang yang sedang mendayung. Ketika dia coba kalian pikirkan, ketika mendayung berarti dayungnya arahnya di kamar kalian pasti ke belakang kan mendayung, tapi kenapa kitanya itu ke arah belakang majunya, ke depan maksudnya. Ketika mendayung ke arah belakang tapi perahu kita maju ke arah depan. Nah, itu termasuk ke dalam hukum 3 Newton. Begitupun dengan orang yang sedang berenang, walaupun dia memberikan gayanya tangannya kan diarahkan ke belakang ya saat berenang, tapi badan kita terhentaknya ke depan. Nah, itu merupakan hukum 3 Newton yang tadi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya sama besar ya pada benda pertama, namun berlawanan arah. Nah, tadi contoh di sini misalnya kita berenang kan gaya yang diberikan pada air kan ke arah belakang nih ya oleh tangan kita. Nah, badan kita didorong oleh tapi badan kita maksudnya terdorong ke depan. Nah, itu contoh ke dalam hukum 3 Newton. Nah, ini hukum 3 Newton disebut dengan aksi reaksi ya. Nah, jumlah gayanya sama besar tapi berlawanan arah, itu ya harus diingat. Tadi contohnya sudah ibu sebutkan, orang yang sedang berenang atau yang sedang mendayung ya. Nah, ini hukum 3 Newton juga, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Di sini negatif itu artinya berlawanan arah ya hasilnya. Tadi contoh sudah ibu jelaskan juga pada contohnya. Nah, mungkin itu pertemuan kali ini ya. Silahkan kalian, tadi ada latihan soalnya dikerjakan, lalu ada juga pertanyaan yang harus kalian jawab melalui Google Form di GC ibu ya. Silahkan kalian kerjakan dahulu latihan soal yang tadi, lalu menjawab pertanyaan yang ada di Google Form sebagai acuan ibu apakah kalian sudah memahami tentang hukum Newton atau belum ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap mematuhi protokol